Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Nah, guys, kali ini saya akan mengambil topik di mana topik ini karena saya sedang kepo terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Baik terhadap rekan pekerjaan kamu, rekan bisnis kamu, ataupun rekan usaha kamu. Apakah mereka memiliki pemikiran agar diri kamu hancur atau mereka memiliki pemikiran untuk diri kamu bahagia? Saya sedang kepo ini, guys. Saya akan mengambil beberapa kartu di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja, guys, seperti topik yang saya katakan tadi, bagaimana orang-orang yang berada di sekeliling kamu? Apakah mereka memberikan suatu aura negatif terhadap diri kamu atau memang mereka memberikan aura positif terhadap diri kamu? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Queen of Swords. Queen of Swords. Sekali lagi, guys. Queen of Swords. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap energi yang ada di sekeliling kamu, baik dari pasangan kamu, baik dari rekan pekerjaan kamu, baik dari rekan bisnis ataupun rekan usaha kamu, ataupun baik dari orang-orang yang berada di circle kamu. Saya melihat energi yang mereka berikan terhadap energi yang kamu miliki seakan-akan tidak sinkron. Di mana ketika diri saya menarik kata tidak sinkron, seakan-akan mereka ingin melihat diri kamu itu berada di dalam situasi ketidaknyamanan. Mereka menginginkan diri kamu itu berada di dalam posisi ketidakbahagiaan. Mereka menginginkan diri kamu itu berada di dalam posisi ketidaknyamanan. Karena ketika diri kamu berada di dalam situasi tersebut, saya melihat ada satu pemikiran yang sedang kamu rencanakan di sini. Di mana pemikiran yang sedang kamu rencanakan ini apakah berupa suatu perlawanan atau memang suatu perbuatan.
Kalau saya menarik kata suatu perlawanan, karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini, baik pria ataupun wanita yang duduk di atas kursi singgasananya memegang satu pedang. Pedang inilah saya gambarkan sebagai suatu perlawanan. Sebenarnya diri kamu pun dan perasaan kamu tidak nyaman dengan perlakuan yang diberikan terhadap diri kamu. Bukan hanya tidak nyaman, tetapi kamu pun tidak sanggup lagi untuk menahan situasi perasaan kamu karena diri kamu berbagai cara dilakukan mereka agar diri kamu ini merasa tidak nyaman, terutama di dalam sisi pekerjaan kamu. Ada beberapa orang saya lihat di pekerjaan kamu yang sengajakah memberikan suatu doktrin agar diri kamu ini bisa keluar dari posisi tersebut, atau memang atasan kamu memberikan suatu pekerjaan di luar dari kapasitas kamu. Atau di sisi lain, terhadap ruang lingkup pekerjaan kamu, bisa saja diri kamu ini sebagai bahan fitnaan oleh mereka. Kalau saya berbicara dari sisi pasangan kamu, dengan kemunculan kartu Queen of Swords, kemungkinan ada situasi perasaan kamu yang ingin menuntut sesuatu hal dari pasangan kamu, dimana ketika diri kamu menuntut sesuatu hal itu karena memang diri kamu berada di dalam situasi ketidaknyamanan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, terhadap energi seseorang yang telah meninggalkan diri kamu, saya menarik kata pedang, yang dimana pedang ini ada suatu perasaan yang masih kamu simpan dan ingin kamu luapkan terhadap diri dia. Dimana ketika kamu ingin meluapkan perasaan tersebut, seakan-akan kapan diri kamu hancur seperti apa yang saya rasakan ini. Karena perbuatan yang kamu berikan terhadap diri saya sudah membuat diri saya ini benar-benar sakit. Sudah membuat diri saya benar-benar di dalam situasi yang dimana saya harus berjuang demi kebutuhan yang seharusnya tidak saya lakukan. Ini ya guys. Kita lihat kartu di bawah bagian Queen of Swords ini. Muncul kartu The Hangman. Kepala di bawah, kaki di atas. Kemunculan kartu The Hangman ini seakan-akan berbicara terhadap pemikiran kamu ataupun perasaan kamu di dalam situasi kedilemaan, di dalam situasi keraguan, di dalam situasi kebimbangan, di dalam situasi keputusasaan. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berada di sekeliling orang-orang yang hanya untuk memberikan aura negatif terhadap diri saya. Saya sudah berjuang untuk memberikan aura positif terhadap terhadap orang-orang yang berada di sekeliling saya, tetapi responnya di luar dari ekspektasi kamu. Dengan respon yang di luar dari ekspektasi kamu terhadap ruang lingkup pekerjaan kamu terutama, kamu akan memberikan suatu perlawanan tetapi diri kamu ragu. Kamu akan memberikan suatu perlawanan tetapi diri kamu bimbang. Kalau saya berbicara dari sisi perasaan kamu, dari sisi perasaan kamu terhadap pasangan kamu dengan kemunculan kartu The Hangman ini,
Sebenarnya diri kamu ingin meninggalkan hubungan tersebut. Tetapi ketika diri kamu meninggalkan hubungan tersebut, ada satu pemikiran yang mengarah terhadap keraguan. Yang dimana ketika diri kamu ini ragu untuk meninggalkan, apakah saya masih sayang atau memang diri saya belum bisa lepas terhadap situasi tersebut. Ini dia guys. Nah, bagaimana di bagian ketiga, bagian keduanya? Muncul kartu Six of Cups. Kemunculan kartu yang berbicara terhadap sesuatu hal di mana hal ini penuh dengan suatu kenangan, penuh dengan suatu pemberian, penuh dengan suatu jasa. Kalau saya menarik dari sisi kenangan dan berbicara dari sisi perasaan kamu yang memiliki pasangan ataupun yang memiliki hubungan rumah tangga, ataupun pasangan kamu telah meninggalkan diri kamu, kemunculan kartu Six of Cups ini seakan-akan masih ada kenangan yang sangat kuat yang menempel di memori kepalanya. Saya tidak tahu apakah diri kamu yang masih mengingat kenangan tersebut atau memang seseorang ini yang memiliki kenangan tersebut. Kalau saya fokus terhadap energi diri kamu dengan kemunculan kartu Six of Cups ini, memang di diri kamu itu masih menempel suatu kenangan. Tetapi saya yakin dan saya percaya kenangan yang menempel di dalam pemikiran kamu itu tidak lain suatu kenangan yang bersifat negatif dan sangat menyedihkan. Saya yakin hal tersebut guys. Tanpa kamu berikan suatu jawaban pun, saya bisa merasakan energi yang kamu miliki. Di sisi lain, ketika diri saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, apakah orang-orang di sekitaran kamu memiliki energi yang negatif yang diberikan kepada energi kamu? Kemunculan kartu Six of Cups ini seakan-akan berbicara seseorang yang telah membantu diri kamu, tetapi apa yang dia bantu, dia selalu mengingat. Ibaratnya dalam kategori menginginkan imbalan. Nah, bagaimana kartu di samping dari Six of Cups? Muncul kartu ini guys. Page of Pentacles. Seseorang yang berusaha untuk bangkit dari kata nol. Karena dia yakin dan percaya saya akan mampu dan saya akan bisa dan saya akan membuktikan terhadap orang-orang saya bukan seperti orang di masa lalu. Ini dia guys. Kalau saya mengkaitkan terhadap energi yang berada di sekeliling kamu, seakan-akan energi yang dia berikan terhadap energi kamu menginginkan diri kamu itu berada di posisi titik nol. Titik nol. Ini dia guys. Kita lihat kartu di samping Page of Swords. Bukan hanya menginginkan diri kamu berada di titik nol, tetapi mereka pun menginginkan diri kamu itu menerima suatu perasaan yang benar-benar sakit. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya tunjuk ini. Hati yang ditusuk oleh 3 pedang. Kalau saya mengkaitkan satu pedang posisinya terhadap pasangan kamu yang telah meninggalkan diri kamu,
Pedang kedua posisinya terhadap rekan pekerjaan kamu. Pedang ketiga posisinya terhadap orang yang berada di circle kamu. Ketiga pedang ini membuat diri kamu harus berada di titik nol agar diri kamu tidak bisa bangkit untuk memperbaiki kehidupan kamu. Dari kata sakit hati inilah muncul di dalam pemikiran kamu untuk membuktikan bahwasannya saya bisa, bahwasannya saya mampu. Ada suatu kekuatan yang dimana kekuatan itu yang bersifat negatif, tetapi kamu mencoba untuk mengubahnya menjadi positif. Positif. Kita lihat di bagian ketiganya, guys. Muncul kartu Dekariot. Berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari kata Piscesnya terhadap orang yang berada di sekeliling kamu, ada sesuatu hal yang ingin kamu ungkapkan di sini. Karena diri kamu merasa, saya sudah tidak tahan, saya sudah tidak sanggup lagi, dan saya tidak mampu dengan perkataan ataupun dengan fitnaan yang diberikan terhadap diri saya. Yang seakan-akan diri saya melakukan apa yang dituduhkan terhadap diri saya. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan kemunculan kartu Dekariot ini dan mengkaitkan terhadap energi orang-orang yang berada di sekeliling kamu, seakan-akan saya melihat ada situasi perasaan kamu apakah berada di dalam kesensitifan atau memang diri kamu ingin membuat suatu pertengkaran, atau memang energi di sekeliling kamu ingin membuat diri kamu ini di dalam situasi pertengkaran. Kalau saya menarik dari kata zodiak Scorpio-nya, kemungkinan energi yang berada di sekeliling kamu tidak lain, mereka itu hanya memberikan diri kamu suatu kebohongan ataupun suatu manipulatif. Lain di mulut, lain di perasaan. Di mulut sangat manis, di perasaan sangat kejam. Kalau saya tidak berbicara dan tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut dan berbicara secara positif, kemunculan kartu Dekariot ini memiliki 2 arti. Arti pertama, ketika diri kamu mengubah pola pikir kamu, kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan. Ketika diri kamu memberikan satu keputusan terhadap kondisi ketidaknyamanan tersebut, diri kamu akan merasakan suatu kebebasan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kamu bisa melihat sendiri, hitam dengan putih. Tergantung bagaimana sikap kamu dan tergantung bagaimana pemikiran kamu. Apakah terjebak di dalam situasi energi yang berada di sekeliling kamu, atau kamu ingin lepas? Semua tergantung kepada diri kamu. Kartu selanjutnya muncul kartu Scorpio, The Death. Saya tidak menyudutkan dari sisi zodiak Scorpio-nya, tetapi saya menarik dari kata The Death. Apabila saya mengkaitkan terhadap kartu Dekariot dengan The Death, untuk kedepannya akan ada suatu situasi di mana situasi tersebut berupa pertengkaran, berupa perdebatan, berupa perselisihan. Bukan hanya hal tersebut, tetapi akan ada suatu kabar di mana kabar tersebut merupakan kabar duka. Apakah posisi ini di dalam energi kamu, atau memang posisi kabar duka ini berada
di dalam energi di sekeliling kamu, atau memang berada di dalam energi seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu. Setidaknya kemunculan kedua kartu ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi ke depannya. Ada kabar duka. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kita lihat kartu selanjutnya, kartu terakhir. Muncul kartu Price of Swords, yang dimana kemunculan kartu Price of Swords ini, Price of Cups, Price of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara terhadap kartu The Death. Kartu The Death sedang menanti. Mudah-mudahan kartu The Death ini tidak terjadi terhadap kehidupan kamu. Saya mengharapkan kartu The Death ini bisa menghilang. Nah guys, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan bahwasannya posisi energi orang-orang yang berada di sekeliling kamu sebenarnya hanya menginginkan diri kamu itu berada di dalam situasi sakit hati dan berada di dalam situasi pertengkaran, perdebatan, yang dimana pertengkaran ataupun perdebatan tersebut agar diri kamu berada di dalam titik nol dan tidak memperoleh suatu kemajuan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.